Novel fiksi bela diri dan fantasi. 9 Sutra Matahari Part 306. Edisi 3584 dan 3586. Bersama suara serak cerita berlanjut. Setelah mengatakan itu, Ye Tianfei memimpin sekelompok besar naga bumi dan bergegas menuju Dewa Sejati. Kedua tangannya menyerang secara bergantian dengan kecepatan kilat. Masing-masing pukulan tersebut adalah Boundary Breaking Fist dan Great Extinction Fist. Kekuatan fisik yang mengerikan bergulir, memukul mundur Dewa Sejati berkali-kali. Selama pertempuran berlangsung, naga-naga bumi di sekitarnya, serta seluruh energi bumi dan hukum bumi di seluruh dunia bawah tanah, membentuk kekuatan besar dan menyerang Dewa Sejati dengan cara yang dahsyat. Dalam lingkungan seperti itu, efektivitas tempur Dewa Sejati ini hanya 50% hingga 60% maksimal. Dia sama sekali bukan tandingan Ye Tianfei. Dia berjuang beberapa gerakan sebelum terjatuh oleh pukulan Ye Tianfei. Apa yang masih kau lakukan di sana? Cepat turun dan selamatkan aku. Kekuatan anak ini terlalu mengerikan. Pada saat ini, Dewa Sejati benar-benar ketakutan. Dia menyesali mengapa dia harus mengebor tanah. Dia sekarang bisa merasakan bahwa di dunia bawah tanah ini, Ye Tianfei merasa seperti ikan di air, sementara dia dibatasi di mana-mana dan tidak bisa mengerahkan kekuatan tempurnya yang sebenarnya. Sudah terlambat untuk meminta bantuan sekarang. Ye Tianfei tertawa terbahak-bahak. Di lingkungan ini, Ye Tianfei menjadi semakin berani. Dengan sekejap badannya melesat maju ke hadapan Dewa Sejati, memperagakan berbagai keterampilan dan ilmu bela diri, lalu mengayunkan tinjunya, menghantam badannya hingga meledak sekali lagi. Dewa Sejati dipukuli begitu keras hingga ia menjerit kesakitan dan tidak mampu melawan dalam waktu singkat. Wah, tunggu saja, aku pasti akan membalas dendam hari ini. Dewa Sejati tidak lagi memiliki keberanian untuk bertarung. Dia berbalik dan ingin melarikan diri dari dunia bawah tanah. Tapi Ye Tianfei tidak membiarkannya lolos. Dia menghentakkan kakinya dan satu demi satu formasi besar bawah tanah bermunculan, menjebak Dewa Sejati. Naga bumi 10 warna itu memimpin dan bergabung ke dalam formasi bumi, yang segera membuat Dewa Sejati merasakan tekanan yang lebih mengerikan. Ye Tianfei bergegas maju dan meninju lebih dari 10 kali berturut-turut, menyebabkan badan Dewa Sejati meledak beberapa kali berturut-turut. Pada saat yang sama, ia menggunakan metode bintang kekuatan jiwa untuk mulai memurnikan dan melahap badan jiwa Dewa Sejati. Dewa Sejati ini tidak lagi mempunyai kekuatan untuk melawan dan hanya bisa menjerit karena tidak mau. Bagaimana mungkin kamu menderita kekalahan telak dalam waktu sesingkat itu? Dewa Sejati lain di bumi masih ragu-ragu apakah akan memasuki dunia bawah tanah. Tiba-tiba dia mendapati rekannya telah dipukuli hingga meninggal. Dalam keadaan terkejut dan marah, Dewa Sejati ini segera menggunakan keterampilan badannya untuk mencoba mengebor tanah, tetapi pada saat ini, terdengar teriakan dari dalam tanah, kemudian dia mendapati teman-temannya tak bersuara lagi. Oh tidak, dia telah jatuh, dan hanya sedikit sisa jiwanya yang tersisa. Sang Dewa Sejati tiba-tiba berhenti bergerak, karena kekuatannya sebenarnya sama dengan kekuatan rekan-rekannya. Teman-temannya telah terbunuh dalam waktu yang begitu singkat, yang berarti bahwa meskipun dia jatuh, dia mungkin tidak dapat menyelamatkan mereka, dan bahkan mungkin kehilangan dirinya sendiri. Tepat saat Dewa Sejati itu ragu-ragu apakah akan mengebor tanah, dia tiba-tiba merasakan sebuah sosok berlari cepat ke tanah dari bawah. Oh tidak, orang itu datang untuk berurusan denganku. Dewa Sejati terkejut, lalu tanpa ragu-ragu, dia bergerak, melesat ke udara, dan bergegas keluar dari markas besar Sekte Beidou. Mundur, semuanya mundur. Cepat, semuanya mundur sekarang. Sambil melarikan diri, Dewa Sejati berteriak keras kepada pasukan yang tersisa di markas Sekte Beidou. Sebenarnya, tidak banyak pasukan yang tersisa yang masuk ke sini, dan mereka yang mampu bertahan sampai sekarang tanpa terbunuh hanyalah beberapa orang yang beruntung. Dewa Sejati sangat cepat dan bergegas keluar dari markas Sekte Beidou dalam sekejap. Kemudian dia mengeluarkan pesawat ruang angkasa dan memasuki pesawat ruang angkasa itu, dan langsung menembus ruang angkasa dan pergi dengan cepat. Pada saat ini, Ye Tianfei juga telah bergegas dari dunia bawah tanah, dan melihat bahwa Dewa Sejati di kamp penjaga melarikan diri dengan cepat, dan sebuah seringai muncul di wajahnya. Hanya saja Ye Tianfei tidak mengejarnya,
karena kecepatan Dewa Sejati sangat mengerikan, dan pesawat ruang angkasa yang digunakan oleh Dewa Sejati adalah senjata sihir terbang tingkat sangat tinggi. Singkatnya, jika Dewa Sejati ingin melarikan diri, Ye Tianfei mungkin tidak dapat mengejar dalam waktu singkat dengan kekuatannya saat ini. Sayang sekali, biarkan orang itu melarikan diri seperti ini. Jika dia bergerak lebih lambat, kita bisa menghentikannya dan membunuh kedua Dewa Sejati. Ulat Sutra Naga bertanduk emas mengikuti Ye Tianfei keluar dari tanah, dan melihat ke arah Dewa Sejati di luar yang telah melarikan diri tanpa jejak, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan penyesalan. Selama kurun waktu ini, kita telah membunuh dua Dewa Sejati berturut-turut. Hasil ini sudah sangat bagus. Hun Lao berkata sambil tersenyum. Ya, belum lama ini kita tidak punya pilihan selain melarikan diri ketika kita bertemu Dewa Sejati, tetapi sekarang kita dapat membunuh Dewa Sejati. Saya yakin tidak akan lama lagi sebelum kita bisa membunuh Dewa Sejati yang lebih kuat. Huang Sang juga merasa sedikit bangga dan berkata sambil tersenyum. Energi badan jiwa tingkat Dewa Sejati benar-benar berguna bagiku. Wajah Huang Sang penuh dengan keracunan. Setelah Ye Tianfei meledakkan badan Dewa Sejati tadi, Huang Sang juga melahap sebagian energi badan jiwa. Tentu saja, bagian inti dari badan jiwa Dewa Sejati itu dilahap dan dimurnikan oleh Ye Tianfei, karena Ye Tianfei membutuhkan ingatannya. Selama periode ini, Ye Tianfei telah berturut-turut memperoleh ingatan para Dewa Sejati dari Kam Pelindung. Sekarang Ye Tianfei tahu lebih banyak tentang Kam Pelindung. Dapat dikatakan bahwa Ye Tianfei sudah mengetahui sebagian besar situasi Kam Pelindung di Void ke-6. Hanya para pemimpin tingkat tertinggi dari Kam Pelindung yang tidak begitu dikenal oleh Ye Tianfei. Dalam ingatan yang diperoleh Ye Tianfei, para pemimpin tertinggi dari Kam Pelindung sangat misterius. Tidak mudah bagi para petinggi umum dari Kam Pelindung untuk melihat mereka, karena para pemimpin tingkat tertinggi itu telah berlatih dalam pengasingan selama bertahun-tahun. Pada saat yang sama, ada juga sebuah legenda di Kam Pelindung, yaitu, para pemimpin tingkat tertinggi sebenarnya tidak berada di Void ke-6, tetapi telah meninggalkan Void ke-6 dan membuat beberapa pengaturan dalam rongga lain di luar. Dalam keadaan normal, anggota tingkat tinggi dari Guardian Camp tidak akan menanyakan situasi para pemimpin puncak. Kekuatan keseluruhan Guardian Camp dari Void ke-6 jauh lebih kuat daripada Guardian Camp dari Void ke-8. Mereka bahkan tidak berada pada level yang sama. Di Void ke-6, Guardian Camp memiliki jumlah Dewa Sejati yang relatif besar, sedangkan di ruang dan waktu ke-8 tidak ada Dewa Sejati sama sekali. Namun sekarang aku memiliki kekuatan awal untuk melawan Dewa Sejati, dan aku juga memiliki keyakinan awal untuk melawan Guardian Camp. Ye Tianfei berpikir diam-diam di dalam hatinya sambil membaca ingatan dari dua Dewa Sejati. Ye Tianfei mengerti bahwa konflik antara dirinya dan kubu penjaga tidak dapat diselesaikan, dan konflik antara Void ke-8 dan kubu penjaga juga tidak dapat diselesaikan. Jika dia ingin melindungi Void ke-8, dan orang-orang serta dunia yang dia sayangi di Void ke-8, dia harus terus bertarung melawan kubu Guardian, dan pasti akan ada pertempuran yang menentukan dengan kubu Guardian di masa depan. Ye Tianfei menyingkirkan semua formasi tanah di markas besar Sekte Beidou, mengumpulkan semua naga bumi, lalu berjalan keluar dari markas besar Sekte Beidou, mengeluarkan speedboat, menaiki speedboat, dan pergi dalam sekejap. Markas besar Sekte Beidou yang dulunya ramai, langsung berubah menjadi dunia yang sepi. Setelah meninggalkan markas besar Sekte Beidou, Ye Tianfei pergi ke markas besar Sekte Qingshan dan segera kembali ke markas besar Sekte Qingshan. Sekte Qingshan juga akan pindah. Ye Tianfei memasuki markas besar Sekte Qingshan, berpikir sejenak, lalu berbicara. Sebelumnya, di luar markas besar Sekte Beidou, Sekte Qingshan telah mengambil tindakan terhadap 3 kekuatan lainnya. Berita ini pasti sampai ke telinga pimpinan puncak Guardian Camp. Para pemimpin puncak Camp penjaga pasti sudah mengetahui tentang pemberontakan Sekte Qingshan sekarang, dan mungkin tidak akan butuh waktu lama sebelum mereka mengirim pasukan besar untuk menyerang seperti yang mereka lakukan terhadap Sekte Beidou. Kubu Guardian telah menderita kerugian besar selama kurun waktu ini, dan kini markas besar kubu Guardian pasti sangat marah. Begitu mereka bertindak, aksinya akan sama dahsyatnya dengan guntur dan kilat. Ye Tianfei memikirkannya sejenak lalu segera memberi perintah kepada semua orang di markas besar Sekte Qingshan untuk berkemas. Tidak lama kemudian,
Ye Tianfei memimpin pasukan Sekte Qingshan meninggalkan markas besar Sekte Qingshan dan menuju wilayah klan Iblis Bumi. Ada benua Xuan Huang di markas besar klan Iblis Bumi. Benua Xuan Huang sangat kokoh dan bahkan dewa sejati tidak dapat menghancurkannya, jadi itu adalah benteng yang sangat kokoh. Tidak lama setelah Ye Tianfei dan anak buahnya dari Sekte Qingshan pergi, pasukan besar datang dan mengepung markas besar Sekte Qingshan. Pasukan ini terdiri dari pasukan dari beberapa kekuatan, yang semuanya merupakan pasukan yang berafiliasi dengan kubu penjaga, seperti Sekte Qingshan dan kekuatan lain sebelumnya. Setelah bergabung dengan kubu Guardian, selama kubu Guardian mengeluarkan perintah, mereka harus segera melaksanakannya. Ketika tentara menyerbu markas besar Sekte Qingshan, mereka menemukannya kosong. Pada saat ini di markas besar kamp penjaga kekosongan ke-6, ketika para pemimpin puncak mendengar bahwa dua dewa sejati telah mati berturut-turut, mereka semua terkejut dan marah. Sebab di kekosongan ke-6, dewa sejati merupakan kekuatan tempur paling penting di kubu penjaga. Kematian setiap dewa sejati merupakan kehilangan besar bagi kubu Guardian, apalagi kubu Guardian kita. Kematian dewa sejati sangat jarang terjadi di seluruh Void ke-6. Namun, kini dua dewa sejati telah meninggal di kubu Guardian kita dalam waktu yang singkat. Seseorang pasti mengambil tindakan khusus terhadap kubu Guardian kita. Kita harus segera menyelidiki dan mencari tahu pelaku sebenarnya di balik ini. Jika tidak, kubu Guardian kita akan menderita kerugian yang lebih besar. Jika lebih banyak dewa sejati meninggal di kubu Guardian kita, maka kita tidak akan mampu membayar harganya. Di salah satu istana besar di markas besar kamp Guardian, sesosok badan tinggi tengah duduk bersila di atas kursi tinggi di tengahnya. Tekanan energi yang berasal dari sosok ini mempengaruhi seluruh markas para penjaga. Tuan penjara, saya akan segera menyelidikinya. Masalah ini harus diselidiki secara menyeluruh. Tampaknya ada seorang ahli di balik layar yang memburu dewa-dewa sejati dari kamp penjaga kita. Hal semacam ini tidak boleh terjadi lagi. Pada saat ini, di sudut istana yang lebih gelap, seorang lelaki tua berambut putih tiba-tiba berjalan keluar. Orang tua itu tampak agak bungkuk dan berjalan perlahan, namun matanya sesekali memancarkan pandangan yang sangat menakutkan, yang seketika dapat membelah ruang di depannya, menyisakan dua celah ruang yang gelap. Karena penyihir tua itu ingin menyelidiki, itu yang terbaik. Setelah menemukan pelaku sebenarnya, tidak peduli kekuatan mana yang terlibat, mereka harus menyelesaikan masalah ini. Orang-orang di kamp Guardian kita tidak mudah dibunuh. Sosok yang duduk bersila di posisi tinggi di tengah istana itu bicara perlahan. Semua orang di istana menatap sosok ini dengan kagum, karena semua orang paham bahwa ini adalah salah satu master teratas di Void ke-6 dan pemimpin tertinggi dari kubu penjaga Void ke-6. Akan tetapi, kemungkinan besar figur tersebut bukanlah badan asli, melainkan hanya tiruan. Tekanan energi yang dilepaskan oleh klon begitu mengerikan, badan aslinya bahkan lebih mengerikan lagi. Datanglah bersama penyihir tua itu, sebagian dari kalian. Kepala penjara berbicara kepada beberapa dewa sejati di istana. Ya, Tuan. Para dewa sejati segera membungkuk dan berjalan ke sisi penyihir tua itu. Penyihir tua itu kemudian berbalik dan berjalan keluar istana. Gerakannya tampak tidak tergesa-gesa, tetapi sebenarnya sangat cepat. Setiap langkah yang diambilnya memperpendek jarak di ruang angkasa. Penyihir tua itu benar-benar memiliki bakat tersembunyi. Aku belum pernah melihatnya beraksi selama bertahun-tahun ini, tetapi setiap gerakannya menyatu dengan lingkungan sekitar, secara alami memberikan orang-orang perasaan misterius dan mendalam. Dengan kemampuan persepsiku saat ini, aku bahkan tidak bisa merasakan kekuatan sejati penyihir tua itu. Para dewa sejati yang mengikuti penyihir tua itu menatap punggungnya, diam-diam terkejut dalam hati mereka, dan berbicara satu sama lain menggunakan telepati. Kalian tidak perlu berspekulasi tentang kekuatanku. Aku sudah tua dan tidak berminat untuk bersaing dengan kalian, anak muda, dalam hal kekuatan. Tepat saat para dewa sejati ini berdiskusi menggunakan telepati, penyihir tua di depan tiba-tiba tersenyum dan berbicara. Apa? Setelah mendengar perkataan penyihir tua itu, para dewa sejati yang mengikuti di belakangnya langsung menjadi pucat. Bagaimana ini mungkin? Para dewa sejati itu amat terkejut, sebab barusan mereka tengah berdiskusi satu sama lain lewat telepati, tanpa bersuara sedikitpun. Mereka tidak menyangka bahwa penyihir tua itu benar-benar dapat merasakan isi telepati mereka secara spesifik. Penyihir tua, kami pantas mati. Kami seharusnya tidak membicarakanmu secara rahasia.
Tolong hukum kami, penyihir tua. Para dewa sejati ini berbicara pada saat yang sama dalam rasa takut. Kalian tidak perlu khawatir. Aku tidak akan mengganggu kalian, anak muda. Kalian adalah tulang punggung kubu Guardian kami sekarang. Kalian sangat berharga bagi kubu Guardianku. Guru La tersenyum. Segera, penyihir tua itu memimpin beberapa dewa sejati meninggalkan markas besar Kam Penjaga dan menuju markas besar Sekte Beidou. Pada saat ini, Ye Tianfei dan anak buahnya dari Sekte Qingshan telah tiba di markas besar klan Setan Bumi. Begitu sosok Ye Tianfei mendarat di benua Xuan Huang, anggota tingkat tinggi dari klan Iblis Bumi telah merasakan kedatangan Ye Tianfei, dan mereka muncul satu demi satu dan datang ke Ye Tianfei dalam sekejap. Mereka adalah orang-orang dari Sekte Qingshan. Mari kita cari tempat untuk menampung mereka. Ye Tianfei memindahkan semua orang Yuan dari Sekte Qingshan keluar dari Menara Hantu. Faktanya, sebagian besar pemimpin senior Sekte Qingshan telah dibunuh oleh Ye Tianfei sebelumnya, dan badan para pemimpin senior yang tersisa juga dikendalikan oleh klon jiwa Ye Tianfei. Namun kini Ye Tianfei telah mengambil kembali semua klon jiwanya dan membuang jasad para pejabat tinggi itu, karena identitas para pejabat tinggi Sekte Qingshan itu sudah tidak berguna lagi bagi Ye Tianfei. Terlebih lagi, dalam perjalanan ke markas besar klan Iblis Bumi, Ye Tianfei telah memilih orang-orang dari Sekte Qingshan dan memecat hampir setengah dari mereka, sehingga hanya menyisakan setengah dari mereka yang bersedia mengikutinya. Faktanya, Sekte Qingshan telah bubar, dan mereka yang ingin bertahan telah memilih untuk mengikuti Ye Tianfei. Karena orang-orang di Sekte Qingshan ini memahami bahwa kubu pelindung tidak akan pernah melepaskan satu pun anggota Sekte Qingshan, dan bergabung dengan Ye Tianfei sama saja dengan memiliki pendukung. Adapun mereka yang tidak mau mengikuti Ye Tianfei, mereka hanya berharap keberuntungan dan berencana mencari tempat untuk bersembunyi. Beberapa bahkan punya niat jahat dan bersiap untuk menyerah diam-diam kepada orang-orang di Kam Guardian. Ye Tianfei tidak ingin peduli sama sekali dengan karakter kecil ini tentang apa yang ingin mereka lakukan. Tuan Muda Ye, kekuatan klan Iblis Bumi kita secara keseluruhan telah meningkat selama periode ini. Dibandingkan dengan sebelumnya, kekuatan klan Iblis Bumi kita setidaknya telah berlipat ganda. Semua ini karena Tuan Muda Ye memberi kita sejumlah besar ramuan berharga. Patriark klan Setan Bumi berkata dengan penuh semangat begitu dia melihat Ye Tianfei. Aku akan tinggal di markas klan Iblis Bumi untuk sementara waktu. Tolong beritahu aku jika kau butuh ramuan. Akan lebih baik jika kau bisa menyediakan sendiri ramuan yang dibutuhkan untuk alkimia. Kata Ye Tianfei. Bagus. Tuan Muda Ye, saya akan menyampaikan perintah Anda sekarang juga. Patriark klan Setan Bumi sangat gembira setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, dan segera berkata, lalu dia memerintahkan kata-kata Ye Tianfei untuk diteruskan. Ye Tianfei menemukan sebuah gua untuk berkultivasi di markas besar klan Iblis Bumi, memasukinya dan mulai bermeditasi, memurnikan pil sambil berlatih. Sudah saatnya aku membuat terobosan di wilayahku. Aku hanya dewa virtual sekarang. Jika aku bisa menembus dewa sejati, maka kekuatanku akan sangat besar. Ye Tianfei berkata diam-diam di dalam hatinya. Ketika Ye Tianfei berlatih dalam pengasingan di dalam gua, di luar markas besar Sekte Beidou, penyihir tua itu datang dari jauh dengan beberapa dewa sejati dan berhenti di luar markas besar Sekte Beidou. Pertempuran sengit pernah terjadi di sini sebelumnya, dan dewa sejati dari Kam Guardian kami meninggal di sini. Beberapa orang dari pasukan afiliasi kami juga menderita banyak korban di sini. Penyihir tua itu berdiri di tempat di mana Ye Tianfei telah membunuh dewa sejati dari kubu penjaga sebelumnya, dan berbicara sambil menyimpulkan. Beberapa dewa sejati yang datang bersama penyihir tua itu hanya tersebar untuk melindunginya. Penyihir tua itu memiliki senioritas tinggi di Kam Penjaga, dan bahkan kepala penjara saat ini sangat menghormatinya, jadi beberapa dewa sejati tahu dalam hati mereka bahwa mereka harus melindungi keselamatan penyihir tua itu. Jika sesuatu terjadi pada penyihir tua itu, mereka, para dewa sejati, mungkin juga akan mendapat masalah dan harus bertanggung jawab. Hei, kenapa aku menyimpulkan bahwa dia adalah seorang pemuda? Mungkinkah dia yang melakukannya? Tapi bagaimana mungkin seorang pemuda membunuh dewa sejati dari Kam Guardian kita? Mungkinkah kesimpulanku salah? Tak lama kemudian, penyihir tua itu menunjukkan ekspresi ragu lalu berbalik dan berjalan menuju pintu masuk markas besar Sekte Beidou. Tak lama kemudian, dia berjalan memasuki markas besar Sekte Beidou,
merasakan sejenak, dan tiba di suatu tempat di tanah, lalu berdiri di sana dan meneruskan menyimpulkan. Rune deduksi tak kasat mata terus naik mengikuti gerakan sang penyihir tua, lalu mendarat di tanah, mengebor ke dalam tanah dan jauh ke dalam dunia bawah tanah, merasakan semua jenis aura di dunia bawah tanah. Saya merasakan aura geomansi. Seseorang pernah melakukan geomansi di sini sebelumnya, dan levelnya sangat tinggi. Mungkinkah seseorang dari gerbang bumi datang ke sini? Mungkinkah orang-orang di kamp penjaga kita dibunuh oleh para penguasa gerbang bumi? Setelah menyimpulkan sejenak, penyihir tua itu sedikit terkejut dan berbicara. Karena kubu penjaga dan gerbang bumi selalu menjaga jarak satu sama lain, kedua kekuatan tersebut tidak pernah mengalami kontak atau konflik. Berkali-kali, kubu penjaga bahkan sengaja menghindari gerbang bumi, karena semua orang tahu bahwa gerbang bumi adalah kekuatan kuno yang paling misterius dan kuat di laut kekosongan kekacauan kuno. Meskipun tidak menunjukkan kekuatan aslinya, tidak ada seorang pun yang berani meremehkannya. Salah satu dewa sejati di kamp Guardian kami terbunuh di bawah tanah. Aku merasa bahwa sisa-sisa jiwa yang ditinggalkannya berkeliaran di dunia bawah tanah, mengeluarkan suara-suara yang menunjukkan keengganan dan kemarahan. Penyihir tua itu telah menyimpulkan, dan segera dia yakin bahwa dewa sejati dari kubu pelindung telah jatuh di dunia bawah tanah di atas. Siapa yang melakukannya? Penyihir tua itu menggunakan teknik deduksinya untuk melanjutkan kesimpulan. Rune tak kasat mata menyembur keluar dari tangannya dan terus-menerus jatuh ke tanah, menembus dalam ke dalam tanah, lalu merasakan semua napas di dunia bawah tanah. Dia bahkan kembali ke masa lalu dan memulihkan semua hal yang telah terjadi di masa lalu. Aneh, kenapa aku melihat sosok muda lagi? Mungkinkah pemuda itu yang melakukannya lagi? Pemuda ini sebenarnya ahli dalam ilmu sihir bumi, mungkinkah dia monster muda yang dikultivasikan oleh gerbang bumi? Murid-murid gerbang bumi menyerang kamp penjaga kita, apakah itu berarti gerbang bumi ingin berperang dengan kamp penjaga kita? Penyihir tua itu berbicara kepada dirinya sendiri sambil menyimpulkan, karena ia menyimpulkan bahwa di dunia bawah tanah, seseorang pernah membuat banyak formasi bumi yang kuat. Kurasa hanya orang-orang di gerbang bumi yang bisa membentuk formasi tanah sekuat itu. Bagus sekali, gerbang bumi mengambil inisiatif untuk menyerang kamp penjaga kita. Dulu, kamp penjaga kita selalu menghindari gerbang bumimu, tetapi aku tidak menyangka gerbang bumimu akan meluas. Tunggu saja dan lihat, sebentar lagi kau, gerbang bumi, akan tahu siapa penguasa sebenarnya di kehampaan keenam ini. Kata penyihir tua itu dengan dingin. Tetapi sebaiknya aku menyimpulkannya dengan hati-hati lagi. Aku hanya melihat sekilas sosok muda, tetapi aku tidak dapat melihat wajah aslinya. Bahkan napas jiwanya mungkin kabur. Tampaknya pemuda itu membawa semacam senjata ajaib yang dapat digunakan untuk menyembunyikan napasnya, dan senjata ajaib itu sangat bagus. Itu benar-benar memengaruhi persepsi dan kemampuan deduksiku. Kata penyihir tua itu. Bersambung.